setiap puji-pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang kita muliakan. Selama saya dalam sakit, jadi sebenarnya waktu ini adalah untuk melakukan firman atau menyampaikan firman. Jadi saya menjamin ada tradisi Pantujulu menjamita, ya kan? Jadi saya sangat bangga punya Allah. Saya bersyukur buat mahkota keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya. Mahkota keselamatan itulah yang membuat saya semakin cinta kepada Tuhan dan semakin saya bertambah iman percaya saya kepada Tuhan, yaitu dalam segala apa yang saya alami, baik dalam lembah kekelaman yang saya lalui. Saya percaya bersama dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menolong saya? Kalau manusia, kalau kita hanya berharap kepada manusia, semuanya sia-sia. Sekalipun apa yang kita alami, karena manusia terbatas pertolongannya, tidak akan ada siang dan malam. Jadi saudara kasih, saya di sana memang selama ini saya merasakan ada lambung. Jadi saya pikir seperti lambung yang tahun 2015. Saya tahun 2015 kalau tidak salah, entah 14 itu saya mengalami lambung juga, udah sampai saya endoskopi. Jadi setelah siap saya endoskopi, bisa semua hasil diagnosa keluar. Jadi setelah pada saat itu, sampai saya sudah menjalani 11 tahun, saya teringat kepada Hizkia yang dikasih Hizkia, kalau nggak salah, yang dikasih tambah umurnya 15 tahun. Saya teringat kepada itu. Tuhan, barangkali saya ini ada yang tidak patuh. Saya memang renungkan itu saudara kasih. Tapi saya kurang tahu. Memang ada sedikit di hati saya ini. Kamu harus benar-benar memberitakan firman-Ku. Seperti itu yang dapat di hatiku. Memang mulai dari situ dulu. Tapi memang inilah yang selalu mengeraskan hati. Itu ada juga berpengaruh dalam keluarga. Nanti saya lakukan ini apa? Nanti dalam hatiku. Tapi biarlah datang teguran Tuhan, karena firman Tuhan berkata, yaitu Ibrani 12, anak yang kukasihi akan kuhajar, katanya. Disesah lagi, tapi tibalah saatnya. Haleluya saudara kasih. Saya bersyukur saudara kasih, walaupun saya alami yang begitu sakitnya, sampai saya di rumah sakit 13 hari opname. Sesudah itu saudara kasih, masuk lagi 3 malam lagi di rumah sakit Tere. Karena dari sini hari itu memang anak saya bilang waktu endoskopi, semua memang saya diperiksa semua. Masuk yaitu X-ray, masuk lagi yaitu foto torak sama thoracal veins, dan juga yaitu apalagi itu yang di atas meja yang kaca itu, saya kurang mengerti. Baru masuk lagi itu semua. Ternyata saudara kasih, bukan ada masalah di lambung. Jadi, tapi saya harus meraung itu di dalam ruangan opname. Tapi kalau datang dokternya, semuanya hilang penyakit saya itu, lucunya. Sepertinya memang setan menipu lapas itu, mau dipermainkan saya di situ. Apalagi dokter, apalagi inang yang sakit, nggak tahu saya. Kalau dokter datang, semuanya hilang penyakitku. Tapi kalau nanti dokter hanya di sana lagi sudah pulang masih 10 meter, nyatanya penyakit itu datang. Ketawalah dokter itu, sampai 6 dokter saya. Tapi itu nggak tahu, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Sampai dokter 6 yang menangani saya. Karena kalau bagian dalam bukan hanya 1. Karena bagian dalam ini banyak. Ada jurusan pankreas, ada jantung, ada lambung, itu maju semuanya. Cuman ada masalah sedikit, infeksi sedikit di pankreas. Itu pun
sedikitnya katanya. Masih ringan, masih baru itu kena. Baru sekali masuk obat aja sudah bagus semua. Kenapa? Ada masalah apanya itu? Panas saya rasa. Yang sering terjadi ini nyucuk-nyucuk gitu. Separuh badan saya ini sakit mulai dari sini, kena nanti hingga seperti cabai semua seperti disampar semua cabai. Jadi saya bilang, Tuhan, inikah yang apakah seperti kayak gini nanti di neraka itu panasnya? Begitulah saya tanya. Saya selalu merenungkan kepada firman setiap apa yang saya alami. Di situ saya lemas. Jadi kalau saya dalam keadaan sakit, saya tidak suka mendengarkan suara sedikit pun. Biarkan saya kesepian di situ. Saya dapat rasakan kasih Tuhan di situ. Daripada saya dengar entah bunyi HP pun bikin saya tidak senang, tidak nyaman. Lebih baik kalian diam semuanya, aku bilang kepada anak-anakku menantuku di situ semua. Jadi puji Tuhan saudara kasih. Jadi ditindak dokter ini juga. Loh kenapa dia? Itulah dokter saya tidak tahu saya katakan. Tapi saudara kasih, di saat mereka pasang langsung seperti yang disalibkan mas saya. Pasang dari sini, pasang dari sini. Tuhan saya katakan, Tuhan menangis. Tuhan, lihatlah aku yang berbaring di rumah sakit murni teguh. Tidak ada yang kuandalkan selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan pengharapanku. Kalau memang Tuhan ada rencanamu, Tuhan aku mau, saya katakan. Tapi kalau setelah saya katakan seperti itu, datang pula lagi apa? Memang di antara iman dengan percaya ini selalu mati. Si setan selalu datang menunjuk. Apa tadi kau bilang? Mau nanti kalau kau nanti tidak lakukan bagaimana? Itulah kata si setan ini. Tapi aku percaya Tuhan selalu mengasihi. Sekalipun kita tidak mampu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kasih setianya bagi anak yang sudah dipilih. Saya percaya saudara kasih bagi kita semua. Jadi setelah itu saudara kasih, langsung saya dimasukkan itu berupa morfin. Berupa morfin saya disuntikkan itu. Jadi karena panas yang sampai membakar sampai ini ubun-ubun, membakar macam api. Setelah itu dipasang, baru inilah perasaan saya semua. Sudah seperti itu, di samping saya udah ada menangis. Udah tangan saya ini seperti disalibkan, menangis di sana. Saya terbeban. Sementara saya dalam keadaan sakit, saya terbeban. Tolonglah, aku bilang. Tolong, mau kemana ibu? Aku mau ke sana, aku bilang. Kemana ibu? Dua-dua tangannya. Tolonglah. Saya dibawa, saya jalan. Tapi diangkatlah ini tiang infus saya. Di sana sakit gula yang sudah parah. Aku tengok datang kakak-kakaknya, saudara-saudaranya udah sampai menjatuhkan air mata. Sampai saya di tempat pembaringan yang sakit ini, di ruangan dia, saya katakan, Bu, kita nggak usah menangis, saya bilang. Kita naikkan doa. Ibu orang Kristen? Iya, ayo. Jadi saya doakan yang sakit ini saya perdamaikan. Tuhan yang berkehendak, yang ianya ada kita lakukan. Saya yang ini tadi udah gini, karena dia pakai oksigen. Saya bisikkan ke telinganya. Siapa nama adik ini? Saya bilang, dia ibu itu udah punya 2 anak, si Anung Maria. Saya perdamaikan lagi dia di situ. Setelah saya perdamaikan, kami berdua sama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi saya doakan, setelah saya doakan, baru saya kembali ke tempat saya. Sudah itu, selama saya di rumah sakit Murni Teguh, tidak ada waktuku untuk tidur. Tidak enak saya tidur. Tapi apa saudara? Saya bawa Alkitab ini ke rumah sakit. Dan saya bawa semua catatan. Ada perawat itu yang bilang, kalau memang perawat yang selalu negatif pikirnya saya
menulis apa kekurangan perawat. Ibu menulis apa katanya? Menulis apa katanya? Loh, saya menulis ini loh Bu. Setiap lagu-lagu pujian dan firman Tuhan yang membawa berkat bagi saya tulis. Oh, tadi sepertinya dalam Mazmur ayat segini memberkati saya tulis. Baru dalam pujian itu, saya tulis pujian itu. Saya dengar nanti itu, saya hanya menangis. Nggak ada apa-apa aku bilang. Tapi ada juga perawat itu yang berpikiran positif. Pagi-pagi sudah datang. Bahagia kali ibu ya katanya. Kenapa kamu bilang, Sus, saya bahagia. Pagi-pagi sudah mendapat siraman pagi dan siraman indah katanya. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Ibu gereja apa? Oh, kita tidak perlu dengan gereja apa. Yang ianya kita pengikut Kristus, aku bilang. Oh iya, tapi di mana ibadahnya? Saya GPI. Apa itu GPI? Penyebaran Injil, saya bilang. Oh iya, di sana. Jadi di sana bagaimana? Yang apa itu ya? Pelaku adat kan? Iya, pelaku adat, tapi adat dari Tuhan. Kalau adat dunia atau adat kebatakan itu tidak kami pakai lagi, karena itu tidak kurang berkenan rasanya kita. Itu menurut pribadi seseorang yang saya katakan. Jadi semua ibu pendeta, saya bukan pendeta, tapi saya pengikut Kristus, wajarlah saya. Jadi selama saya di situ, semua perawat itu dan puji Tuhan lah. Kalau memang kita benar-benar di dalam Tuhan, kemana pun kita melangkah, sinar kemuliaan itu pasti ada. Ada dalam hidup kita, saya percaya saudara kasih. Kenapa? Ada di situ yang sudah umur 76 tahun. Ibu Hoteng namanya. Ini sudah bisa dikatakan ini dikenal orang penginjil Kota Medan. Jadi dia sudah banyak tahu firman Tuhan. Jadi saudara kasih, setiap dia mau melayani, pergi menginjil, saya diajak. Oke mas, terus datanglah Mama Sepane, anakku. Itu apa Bu, ikut-ikut Mama kan kurang sehat. Kami sudah keluar dari rumah sakit ini, tinggal hanya check up gitu. Enggak apa-apa. Kalau saya diajak melayani Tuhan, semangat. Enggak ada yang sakit. Tapi kalau aku di rumah aja, banyak kali penyakitnya. Kurang aja aku kok apa. Jadi kayak mana Mama belum lagi sehat kali. Pulang aku di rumah aja. Aku datang ke sini ya. Untuk apa? Untuk juga berjalan dengan Tuhan. Itu yang membuat aku semangat hidup. Ya udah lama pergilah. Jadi aku bilang sama ibu, saya belum tahu banyak tahu firman Tuhan. Iya, tapi ada satu sama ibu. Kenapa? Setiap ibu berbicara ada karisma katanya. Jadi maksudnya apa? Ada urapan. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Memang ada seperti itu. Jadi saudara kasih, saya dibawa ke sana. Jumpalah kami sama ketua sinode gereja Elim. Sharinglah kami di situ, sharing. Jadi ada, misalnya tinggal di pastori, ada 20 orang. Dibilangnya seperti ini. Iya lah Bu. Terus saya peluk, puji Tuhan. Tak menikah pun tidak jadi masalah untuk Tuhan. Saya bilang, lebih banyak lagi nanti anakmu, aku bilang. Terus datanglah itu pendeta ketua Eli tadi. Dibilang ini. Bagus itu bagus katanya gitu, didukungnya pula karena ini anak buah pula, anak buah rohaninya kan. Dibilangnya lah seperti itu. Oh iya lah Bu, aku memang seperti masuk di hatiku katanya. Jadi singkat cerita saudara kasih sudah siap lagi, tinggal check out. Jadi setiap aku check out, orang yang di ruangan untuk apa ini check up lagi, setiap saya masuk, orang itu semuanya seperti istilahnya kayak benci gitu sama saya. Memang yang di situ kan nggak ada kita kenal, namanya nggak dari segala, entah dari kesamaan, entah dari mana. Namanya kumpul di situ untuk berobat. Bahkan nanti kan
ada kursi lah kayak gini. Jadi saya lihat dari jauh, saya lihat di mana kursi yang kosong dalam rumah itu. Jadi seperti tahu ini yang duduk ini pasti nanti mau kesini lah ibu itu. Karena dilihat ya dari tubuh saya, karena kurus sekali memang kalau dilihat dari sudut tubuh saya ini memang hina lah kan? Memang hina. Tapi di dalam hati ini selalu bergejolak. Itu yang membuat saya semangat. Tak ada saya istilahnya jadi apa? Kalau semangat enggak. Tapi karena tolong Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Dan saya tahu bahwa dia benci sama saya. Kalau saya nanti duduk di sampingnya, terus saya bilang, Bu, boleh saya duduk di sini? Saya katakan, boleh. Saya tanya marganya. Kalau kau nanti sempat, aku nanti bicara, pasti kau kena magnet. Gitu di dalam hati saya. Baru setelah saya duduk di situ, dibilangnya boleh. Kutanya marganya, kutanya sakit apa, baru kutanya, masuk firman Tuhan. Apa? Sama orang-orang Islam juga yang penyakit yang udah cuci darah 2 kali 1 minggu masuk. Semua orang yang begini banyak. Akhirnya orang itu jadi begini, orang itu mendengarkan saya kesaksian saya di rumah sakit itu. Jadi setiap saya cek up begitu, saya lihat wajah-wajah manusia ini memang begitu, saudara kasih. Kalau memang Tuhan sudah pakai kita, siapa yang membenci kita? Pasti mereka dijawab Tuhan. Itu yang saya dapatkan, itu yang saya rasakan, saudara kasih. Siapa yang saya kenal di medan saya selain hanya anak saya. Tetapi karena kita memang sudah dipilih Tuhan dan ada roh Tuhan sama kita, semuanya bisa jadi saudara. Tidak ada misalnya Islam ini dan itu, tidak ada. Kalau memang kita benar-benar, tapi dengan apa? Memang kita bayar harga sama Tuhan. Bayar harga. Saya tidak boleh berkata-kata firman Tuhan kalau memang saya tidak ambil wajah Tuhan setiap pagi, setiap hari, dan firman Tuhan itu sekali. Jadi itu saudara kasih yang saya tidakkan di sana. Makanya saya betah di sana, saudara kasih. Enak rasanya kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi ini satu saya masukkan untuk kita semua. Jangan ada yang bermain-main sama Tuhan. Kalau memang kita sudah Kristen yang benar, jangan hanya hati ini. Mari kita lebih banyak lagi mendalami hati Tuhan. Pasti apapun yang kita alami, bukan hanya uang. Saya katakan sambil sakitnya saya rasa yang selama saya sakit itu, saya menangis, Tuhan apa lagi Tuhan? Harta dunia ini sudah kau berikan banyak, tapi tidak ada itu artinya sia-sia bagi ikut Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan harta yang paling nomor 1 bagiku. Karena Tuhan saya yang bisa berdiri, dan Tuhan yang membuat saya bersukacita melewati semua lembaga kekelaman, yang bagaimana penderitaan saya, yang bagaimana siksaan yang di dalam keadaan saya sakit. Itu yang hanya Tuhan yang dapat menolong saya. Anak saya saja pun sampai bingung. Jadi saudara kasih, kalaupun ada yang kurang enak dalam satu gereja itu, saya ini semua ditaruhkan Tuhan kepada saya. Kalaupun kamu kurang enak di gereja, jangan pandang itu, Tuhan pandang. Karena kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Sekalipun dia hamba Tuhan, tidak sempurna. Tapi lewat doa-doa kita yang saling menutupi, yang saling, kalau ada yang lebih menutupi yang kurang itu ia merendahkan dan mau belajar. Hanya itu saudara kasih. Jadi dalam hidup ini, ya supaya kita dapat berhasil, baik dalam dunia berhasil, lebih dari Tuhan, kejujuran, hati yang peduli, kerja keras. Jadi kalau kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, melekat pada pohon anggur. Pengetahuan dunia lebih tidak seberapa itu. Pengetahuan dari surga yang membuat semua kita berhasil di bidang manapun. Haleluya. Jadi itulah saudara kasih. Jadi lewat yang saya alami, ya Tuhan akan menangguhkan saya. Apa yang mau saya tinggalkan dan
apa yang mau saya lakukan. Terima kasih, inilah untuk kesaksian saya.